Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau kembali sharing akan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya mau sharing tentang gaya hidup. Firman-Nya ada di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayo, sebagai orang percaya, itu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan banyak orang yang berjuang semangat di dalam Tuhan dalam hal mengasihi, bahkan yang membuat kesimpulan sendiri bahwa mengasihi Dia itu paling utama seperti tekun beribadah, berkorban waktu tenaga dalam melayani Tuhan, kepada sesama dengan berbuat baik, dalam hal-hal memberi, menolong, dan semacamnya. Itu hal yang gak salah, tapi sebenarnya kasih yang ditunjukkan dengan cara seperti itu bukanlah kasih yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Itu terjadi bila hal yang kita lakukan sama seperti orang-orang ini, di mana orang-orang ini tekun beribadah, persekutuan, komsel, pelayanan, berbuat baik, membantu, menolong orang, memberi sedekah. Tapi terhadap orang lain juga masih suka nyimpen dendam, marah, sehingga kecewa. Bahkan akibatnya sulit bisa mengampuni, seperti kepada teman, sahabat, ya bahkan saudara kandungnya sendiri, ataupun kepada orang tuanya sendiri. Gimana bisa kita berkata, "Aku mengasihi Allah," sedangkan kita belum berdamai terhadap hal-hal seperti itu, di mana kita seolah-olah lewat tindakan kita bisa memotivasi hidup orang lain, tapi sendirinya sedang dalam fase menyimpan dendam, marah, kecewa, bahkan sulit untuk mengampuni. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, 1 Yohanes 4 ayat 20, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita semua bahwa jika kita mengasihi Allah tetapi membenci saudara kita, kita adalah seorang pendusta. Pendusta bukan hanya kepada manusia, tapi di hadapan Allah juga. Dan orang-orang seperti ini harus sadar betul akan hidupnya, bahwa dia itu bukan sedang memberkati, malah sedang menjadi batu sandungan bagi hidup orang lain. Padahal dikatakan di ayat sebelumnya, di 1 Yohanes 4 ayat 19, beginilah firman Tuhan, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Harusnya kita ini mengasihi dengan caranya supaya kita gak jadi batu sandungan bagi hidup orang lain. Karena kalau kita melakukan seperti hal-hal barusan, dengan berkobar-kobar dalam Tuhan, dalam melayani, berbuat baik,
menolong, memberi, dan semacamnya. Tapi melupakan satu hal yang penting dalam hal mengasihi. Itu malah membuat nama Allah dicela lewat hidup kita loh. Dan jikalau ada di antara kamu yang masih melakukan hal seperti itu, lalu berpikir, berhenti dulu dari tekun ibadah, pelayanan, dalam berbuat baik seperti menolong, membantu orang, dan semacamnya. Itu adalah cara berpikir yang salah. Yang benar adalah kita bertobat, mohon pengampunan, minta Tuhan Yesus untuk menguatkan kita, supaya bisa meninggalkan setiap kebiasaan buruk itu, dan tetap terus melanjutkan hidup berkobar di dalam Tuhan, berbuat baik, melayani, menolong, dan semacamnya. Tapi setelah ini dan seterusnya, tidak akan melupakan tentang mengasihi sesuai perintah firman Tuhan. Oh iya, saya juga mau sharing sedikit dalam hal mengasihi yang saya alami secara pribadi. Buat saya pribadi, saya mendapatkan pembelajaran lewat firman Tuhan bahwa mengasihi itu adalah tentang gaya hidup. Apa benar-benar menghidupinya atau hanya sandiwara saja? Ya maksudnya tuh hanya di tempat dan kepada orang-orang tertentu untuk melakukannya, sehingga ya gak akan konsisten. Berarti tidak benar-benar menghidupinya. Dan saya pribadi untuk merubah kebiasaan buruk dalam mengasihi, pertama-tama saya berdoa, mohon pertolongan Tuhan, membaca Alkitab, ya ada menaikkan pujian, penyembahan, bersekutu kepada Tuhan, untuk lebih mendekat, melekat kepadanya. Sehingga hidup benar-benar dengan sikap takut akan Tuhan, dimampukan mempraktekkan firman Tuhan. Dan perubahan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu bisa kita mulai dari keluarga loh. Apakah itu kepada papa, mama, adik, kakak, atau yang punya pegawai. Dalam hal mengasihi, kita pun dengan mengasihi sesuai firman Tuhan, kita belajar mengampuni, sabar, mengkoreksi diri, introspeksi diri, dan hal-hal itu pun membentuk hidup kita. Sehingga ketika kita berada di luar lingkungan keluarga sekalipun, yaitu adalah kita sesungguhnya. Dan ketika kita berkobar-kobar melayani di dalam Tuhan, berbuat baik kepada sesama kita, umat manusia, kita pun gak akan jadi batu sandungan. Malah kita menjadi berkat buat hidup orang lain lewat sikap hidup kita. Terakhir, yuk kembali kita perkatakan 2 ayat barusan di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19-20. Beginilah firman Tuhan, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ingat, Tuhan Yesus Kristus ingin kalau kamu mengasihi Dia dan juga sesama kita, yaitu umat manusia. Mari kita lakukan, dan itu cukup sesuai firman Tuhan. Percayalah, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita pun akan didapati berkenan di hadapannya. Dan teman-teman akan lihat
suatu hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan teman-teman. Semoga teman-teman terberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.